Halo, perkenalkan, nama saya Landro Sinaga, kelas 10 IPS 1, absen 13. Jadi di sini saya akan menyampaikan biografi mengenai Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Selamat menyaksikan. Dr. Ferdinand Lumban Tobing atau sering pula disingkat sebagai FL Tobing lahir pada 19 Februari 1899 di Sibuluan, Sibolga, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Utara. Ia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Herman Lumban Tobing dan ibunya bernama Laura Sitanggang. Pada usia 5 tahun, FL Tobing dibawa oleh ayah angkatnya yang bernama Jonathan Passanea ke Depok dan disekolahkan di sekolah dasar Belanda atau Europees Lagere School. FL Tobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Semasa menempuh pendidikan di Stovia, ia bergabung di organisasi Jong Batak yang anggotanya merupakan siswa-siswa Stovia yang berasal dari Sumatera Utara. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Centrale Burgerlijke Ziekenhuis atau sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah beberapa tahun menjadi dokter di CBZ atau Centrale Burgerlijke Ziekenhuis, ia kemudian sering dipindah tugaskan. Ia pernah dipindah tugaskan ke Tenggarong, Kalimantan Timur. Pada 1931, dia dipindahkan ke Surabaya dan ditugaskan di bagian penyakit dalam. Tahun 1935, dia dipindahkan lagi ke daerah Tapanuli yang merupakan tanah kelahirannya. Di daerah Tapanuli, pertama-tama dia ditempatkan di Padang Sidempuan, kemudian dipindahkan ke Sibolga, ibu kota Karesidenan Tapanuli. Sebagai dokter, ia sangat peduli pada kesehatan rakyat pedesaan dan nelayan. Pada masa pendudukan Jepang, Dr. FL Tobing diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan Romusa. Ia menyaksikan bagaimana sengsaranya nasib para Romusa yang dipaksa membuat benteng di Teluk Sibolga. Ia melihat sendiri penderitaan saudara-saudara setanah airnya dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah. Meski badan para pekerja sudah tinggal tulang yang dibalut kulit dan terus diperlakukan sewenang-wenang. Sebagai dokter, ia tidak lagi berpikir hanya mengobati penyakit fisik, tetapi bagaimana caranya menggelorakan semangat untuk melawan penjajah. Ia kemudian melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Akibatnya, ia dicurigai dan termasuk dalam daftar orang terpelajar yang akan dibunuh oleh Jepang. Akan tetapi, ia lolos karena berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang jatuh dari kendaraan. Oleh karenanya, Ferdinand diangkat menjadi anggota Shushangikai atau Dewan Perwakilan Daerah Tapanuli dan juga sebagai Chuo-Shangin atau Dewan Pertimbangan Pusat pada November 1943 atas jasanya yang telah menyelamatkan seorang polisi Jepang yang terluka tersebut. Pada bulan Oktober 1945, ia diangkat menjadi residen Tapanuli. Sebagai residen, ia menghadapi saat-saat sulit ketika daerah Tapanuli dilanda pertentangan bersenjata antara sesama pasukan RI yang datang dari Sumatera Timur setelah daerah itu jatuh ke tangan Belanda dalam agresi militer satu Belanda. Tetapi beliau berpendirian tegas dan tidak mudah digertak dalam agresi militer dua Belanda. Ia diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Dr. Tobing telah menunjukkan sikap patriotiknya dengan selalu berpegang teguh pada semboyan sekali merdeka tetap merdeka. Ia pun memimpin perjuangan gerilya di hutan dan gunung. Selain itu, di masa-masa revolusi kemerdekaan,
Ia juga pernah ditawari untuk menjadi gubernur Sumatera Utara, tetapi tawaran itu ditolaknya. Kemudian ia menjabat beberapa jabatan penting kenegaraan seperti Menteri Penerangan, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Urusan Daerah, dan Menteri Kesehatan ad interim pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Dr. F.L. Tobing meninggal di Jakarta 7 Oktober 1962 pada usia 63 tahun. Ia dimakamkan di Desa Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namanya kemudian diabadikan menjadi nama jalan di Medan dan nama sebuah rumah sakit umum di Sibolga dan bandar udara di Pinangsori, Tapanuli Tengah. Seperti yang dikatakan Buya Hamka, Dr. F.L. Tobing adalah seorang Batak Tulen, Kristen taat yang teramat dicintai oleh rakyat Sumatera Utara. Ia kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional pada 17 November 1962 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 361 tahun 1962. Sikap yang bisa kita contoh dari Dr. F.L. Tobing ialah pengorbanannya yang ikhlas bagi rakyat kecil, menunjukkan kemuliaan hatinya. Dr. Tobing siap berkorban untuk menghadapi segala tantangan, kesulitan, dan penderitaan guna mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan membantu rakyat kecil. Demikian biografi salah seorang pahlawan nasional Indonesia, yaitu Dr. F.L. Tobing. Semoga perjalanan hidup beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.